Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Atas anugerahnya, hari ini kita dapat memperingati pengorbanan kematian Kristus di atas kayu salib dalam ibadah Jumat Agung. Jemaat, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kebaktian Jumat Agung ini berlangsung di dalam pertolongan Allah pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya, anugerah dan sejahtera dari Allah Tritunggal, beserta kita sekalian. Amin. Maka sampailah Yesus beserta murid-muridnya ke suatu tempat bernama Getsemani. Kemudian Yesus pergi lebih jauh sedikit, lalu ia tersungkur ke tanah dan berdoa. Bapa, katanya, kalau boleh, jauhkanlah daripadaku penderitaan yang aku harus alami ini. Tetapi jangan menurut kemauanku, melainkan menurut kemauan Bapa saja. Kemudian Yesus kembali kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tetapi ia mendapati mereka tidur, karena mereka sangat mengantuk. Dalam kegentarannya menghadapi kayu salib, lalu Yesus pergi dan sekali lagi berdoa, katanya, Bapa, kalau penderitaan ini harus aku alami dan tidak dapat dijauhkan, biarlah kemauan Bapa yang jadi. Lalu Yesus mendapati murid-muridnya tertidur dan ia kembali lagi berdoa, mengatakan hal yang sama. Tak lama kemudian, datanglah Yudas dan bersama dengan orang-orang yang membawa pedang dan pentungan. Mereka datang untuk menangkap Yesus dengan tuduhan sebagai penjahat. Yesus, Sang Anak Allah itu, mampu untuk memanggil ribuan malaikat, membinasakan mereka. Tetapi dia tidak melakukannya, karena ia jauh mengasihi kita, lebih dari nyawanya sendiri. Karena baginya, kita adalah segala-galanya dibandingkan hukuman salib yang sebentar lagi harus ia terima. Biarlah pujian ribuan malaikat mengiringi hati kita. Di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa. Dia ditangkap dan dibawa. Dia yang tidak berdosa, dihina, dicerca, enyakan dan salibkannya. Bukankah dia dapat memanggil? Bukankah dia dapat memanggil ribuan malaikat, lepaskan dia. Tapi tidak dilakukannya. Ia rela mati untuk saya. Di atas kepalanya duri menjadi mahkota. Di atas kepalanya duri sebagai mahkota. Dia diejek dan dicela. Dengan sabar ia terima perlakuan manusia, menderita sebab dosaku. Bukankah dia dapat
of Jesus in the garden where he prayed. They bound the hands of Jesus in the garden where he prayed. They led him through the streets in shame. They smiled upon the Savior, so pure and free from sin. They said, crucify him, he's to blame. He could have called 10,000 angels to destroy the world and set him free. He could have called 10,000 angels, but he died alone for you and me. Nats pembimbing kita dalam ibadah Jumat Agung ini terambil dari Roma 5 ayat 8. Mari kita membacanya bersama-sama. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena pengorbanan Kristus yang hari ini kami peringati, yang telah rela mati bagi kami untuk menebus dosa kami. Hari ini, meskipun secara online, tapi kami mau dengan hati, dengan pikiran yang tertuju kepadamu, untuk menikmati ibadah ini, untuk merasakan kehadiran-Mu, untuk sekali lagi diingatkan bahwa pengorbanan-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Karena itu ya Tuhan, ampunilah kami yang berdosa terhadap-Mu dan terhadap sesama kami. Ampunilah kami ya Tuhan, murnikanlah hati kami, sebab hanya Engkau yang mampu memurnikan kami. Dan biarlah kami terus datang kepadamu. Tuhan, kami mau berikan ibadah ini sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kiranya Engkau menikmati ibadah ini ya Tuhan, dari awal pertengahannya hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ketika Yesus dihadiri oleh Pontius Pilatus, di depan orang banyak, para imam kepala, dan para ahli Taurat. Ketika mereka berkata, salibkan dia, salibkan dia. Lalu Pilatus berkata, tidak ada kesalahan dalam diri orang ini. Tetapi orang banyak itu terus berkata, salibkan dia, salibkan dia. Saudara, apa yang Yesus lakukan mendengar hal itu? Ia hanya terdiam dan menerima semuanya itu. Dia rela menerima, dipukul, dicambuk, diludahi. Dia tetap berjalan dengan tubuh yang hancur menuju Golgota. Golgota adalah bukti nyata kasih Allah yang besar, sebab Ia rela merelakan anaknya Yesus Kristus untuk mati supaya kita yang berdosa memperoleh hidup yang kekal. Bela pujian, di bukit Golgota nampaklah salib-Mu
mengingatkan kita kematian Kristus untuk mengikuti kita setia sampai akhir. Jasanya tetap ada.
saat ini kita berdoa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, pengorbanan Kristus telah lebih dari 2000 tahun yang lalu telah nyata dalam hidup kami. Kami yang tadinya tidak mengenal Engkau, sekarang boleh mengenal Engkau, sebab Kristus telah mati bagi kami. Ya Tuhan, kami mau bersyukur, sebab Engkau mengingat kami, menjadikan kami menjadi anak-Mu. Kami bersyukur untuk pengorbanan Kristus, sebab kalau Kristus tidak mati, kami hanyalah orang yang akan mati binasa. Kami bersyukur atas pengorbanan Kristus. Biarlah kehidupan kami terus mengingat akan Kristus yang telah mati untuk kami, yang telah merelakan nyawanya bagi kami. Terima kasih sekali lagi atas pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Tuhan, kami juga mau berdoa dalam kehidupan kami, di tengah kesulitan, di tengah pergumulan, di tengah kesusahan, di tengah badai, di tengah masalah. Biarlah Engkau mendapati kami sebagai anak-anak-Mu yang setia, mengikut Engkau sampai akhir. Ajarlah kami ya Tuhan firman-Mu. Ajarlah kami melakukan firman-Mu. Biarlah hidup kami yang sementara ini, kami mau terus pakai, kami mau berjuang untuk setia kepadamu sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Jemaat, ambillah waktu di hadapan Tuhan. Berdoalah secara pribadi. Mungkin kau ingin bersyukur kepada Tuhan atas segala yang telah Ia lakukan dalam kehidupanmu. Ambillah waktu berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, ini seru doa kami. Sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih atas pengorbanan Kristus. Biarlah hidup kami terus berubah, semakin serupa Kristus, semakin terus berjuang melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kematian Kristus bukanlah sia-sia, tetapi memberikan kita pengharapan untuk kita hidup dalam kebenaran. Hidup seturut kehendak-Nya. Hidup tidak mengikuti apa kata dunia, tetapi mengikuti apa kata Allah. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar perkataan Allah melalui firman-Nya dengan sebuah pujian, sejauh timur dari barat. Begitu besar kasih Allah atas kehidupan kita. Sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau melempar dosa kami ya Tuhan. Jauh ke dalam
Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Mari kita katakan sama-sama. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Engkau pandang indah hati yang hancur. Pengampunan yang Kau beri Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri Tuhan, memulihkan kami. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Shalom, Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta dan setiap saudara yang mengikuti ibadah ini dimanapun saudara berada. Selamat memperingati Jumat Agung, yaitu peringatan akan kematian Tuhan kita Yesus Kristus di atas salib. Perkenalkan, saya Paulus Surya, saya pendeta yang melayani di Gereja Westminster Presbyterian di kota Perth, Western Australia. Terima kasih saya ucapkan kepada Pendeta Titus, para hamba Tuhan, para majelis Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta yang telah memberi kesempatan pada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari Jumat Agung ini, Jumat 2 April 2021. Mari kita membuka dan membaca firman Tuhan dari Roma pasal yang kelima. Kita akan membaca ayat 6 sampai dengan 11. Roma pasal yang kelima, ayat 6 sampai dengan yang ke-11. Tema khotbah pada ibadah Jumat Agung ini adalah kematian yang menyelamatkan. Mari sebelum kita membaca dan kita merenungkannya, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucapkan syukur kepadamu. Karena pada hari ini kami boleh memperingati akan Jumat Agung. Hari di mana Engkau ya Tuhan datang di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang menderita, yang mati di atas kayu salib. Menggantikan kami, orang-orang yang percaya kepadamu yang seharusnya dihukum. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan ini. Kami mohon kiranya Allah Roh Kudus memimpin dan memberkati setiap kami yang mengikuti ibadah ini dari tempat dimanapun, termasuk juga hamba-Mu yang akan menguraikan. Supaya pada saat kami membaca firman-Mu dan kami merenungkannya, firman-Mu boleh berbicara secara pribadi, lepas pribadi kepada kami, sehingga hidup kami boleh makin dikuatkan, iman kami diteguhkan di dalam Kristus, dan hidup kami membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus, bagi Allah kami, Allah Tritunggal. Terima kasih Tuhan, kami memohon semua ini dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Roma pasal yang kelima, ayat 6 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih,
karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sebuah kota kecil di Jerman, ada sebuah gereja yang menempatkan sebuah patung anak domba di atap dari bangunan gedung gereja tersebut. Untuk apa? Yaitu untuk memperingati kematian anak domba pernah terjadi di gedung gereja itu pada waktu gedung gereja itu masih dalam pembangunan. Yaitu untuk mengingat bahwa pada waktu pembangunan gedung gereja itu dilakukan, ada seorang pengerja bangunan yang jatuh dari atap gedung gereja itu, tetapi saat tepat dia jatuh, ada serombongan domba-domba yang sedang lewat di situ dan mengenai salah satu ekor anak domba. Dan anak domba itu mati, tetapi pengerja bangunan itu hanya luka-luka sedikit dan selamat. Kematian anak domba membawa tetap hidupnya seorang pengerja bangunan. Dan untuk mengingat hal itu, dibuatnya patung anak domba diletakkan di atap daripada gedung gereja itu. Nah, sekaligus pengurus gereja di situ mau supaya jemaat gereja di situ mengingat Yesus Kristus sang anak domba Allah sejati, yang kematiannya membawa keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Kematiannya membawa kehidupan bagi orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara sekalian, inti berita daripada Roma pasal 5 ayat 6 sampai 11 bisa kita lihat bahwa kematian Kristus, kematiannya di atas kayu salib adalah kematian yang menyelamatkan saudara dan saya, orang-orang berdosa yang beriman kepadanya. Dalam rangka peringatan Jumat Agung ini, berdasarkan Roma pasal 5 ayat 6 sampai 11 yang telah kita baca tadi, mari kita mempelajari dan merenungkan apa saja karakteristik dari kematian Kristus yang menyelamatkan saudara dan saya yang beriman kepadanya. Apa saja karakteristiknya? Mari kita lihat satu persatu. Dari ayat 8 sampai 10, kita bisa melihat bahwa karakteristik yang pertama daripada kematian Kristus yang menyelamatkan adalah merupakan pernyataan kasih Allah yang besar. Bahkan bisa kita katakan pernyataan kasih Allah yang terbesar. Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam ayat, tadi saya katakan 8 sampai 10, tetapi kita bisa melihatnya dari ayat 6, 7, 8, dan ayat 10. Mari kita melihat ayat yang ke-7 terlebih dahulu. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Saudara, apa artinya ayat ini? Kita ini orang berdosa, pada dasarnya bukan orang benar, juga bukan orang baik. Ayat 7 ini mau mengatakan bahwa untuk orang benar atau orang baik saja tidak mudah orang mau mati. Apalagi bagi orang berdosa seperti saudara dan saya yang tidak benar dan tidak baik menurut standarnya Tuhan. Mana ada orang yang mau mati? Tapi saudara-saudara, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia mau mati untuk orang-orang berdosa seperti saudara dan saya.
Bahkan dia matinya menjalani kematian yang hina, yang mengerikan di atas kayu salib. Itu merupakan pernyataan kasih Allah yang terbesar, saudara-saudara. Lalu di dalam ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita bukan orang benar, bukan orang baik menurut standar Tuhan, tetapi Kristus mau mati bagi kita orang berdosa. Bahkan di dalam ayat 6 sebelumnya, kita dikatakan di situ Kristus mati untuk kita ketika kita masih lemah. Artinya tidak berdaya, tidak mungkin menyelamatkan diri sendiri. Dan di dalam ayat 10 bahkan lebih tegas lagi dikatakan di situ, Kristus mati untuk kita, bukan orang benar, bukan orang baik, tetapi ketika kita masih seteru Allah, musuhnya Allah. Saudara-saudara, ini merupakan suatu pernyataan kasih Allah yang besar, yang luar biasa. Saudara-saudara mungkin pernah mendengar seorang tokoh yang bernama William Wilberforce. William Wilberforce pada waktu masa hidupnya di Eropa dan pada saat itu masih zaman adanya perbudakan. Ada orang-orang yang menjadi budak yang diperjualbelikan. Suatu kali William Wilberforce ini pergi ke pasar budak. Tetapi tidak seperti penjual, tidak seperti pembeli-pembeli yang lain. William ini bertanya kepada penjual budak-budak di sana, aku ingin membeli seorang budak yang tidak laku-laku, yang tidak disukai orang, yang sudah lama bapak-bapak di sini mau menjual tidak laku-laku. Aku mau membelinya. Orang-orang heran. Bapak mau membeli budak yang tidak laku-laku, benar? William berkata, benar. Lalu ada seorang penjual yang berkata, mari Pak, ikut saya. Lalu ditunjukkan seorang budak yang wajahnya menakutkan, yang penuh sumpah serapah. Begitu didekati dia berkata sumpah serapah. Lalu memang tidak menyenangkan budak itu. Lalu penjual itu berkata, Pak, ini budak yang tidak laku-laku. Bapak mau membelinya? Lalu William Wilberforce mengatakan, ya, saya akan bawa pulang dia, saya membelinya sekarang. Dengan harga yang disepakati, William membayarnya. Lalu dia membawa pulang budak itu. Dan saudara-saudara benar, budak itu memang tidak disukai banyak orang. Di perjalanan pulang, budak itu sudah bersumpah serapah, bahkan mengancam kepada William Wilberforce yang membelinya. Kalau memperlakukan dia tidak baik, dia akan bakar rumah William. Saudara-saudara, singkat cerita, sampai di rumah William Wilberforce. William ini mempersilahkan budak itu duduk di ruang tamu. Lalu berkata, tunggu, duduk di situ ya. Saya akan masuk sebentar mengambil sesuatu. Lalu dia masuk ke kamarnya, saudara. Waktu dia masuk ke kamarnya, setelah itu dia keluar, dia membawa secari kertas. Kertas apa itu, saudara? Dia tunjukkan kepada budak itu, dia katakan, ini surat pembebasan bagimu yang saya baru tanda tangani. Saya membelimu untuk membebaskanmu. Ini silahkan kamu bawa. Dan kamu sekarang menjadi free man. Kamu boleh pergi kemana saja. Oh saudara-saudara, budak itu senang. Dia mengambil surat itu. Dia segera pergi meninggalkan rumah William Wilberforce. Dia berlari sebagai free man. Tapi baru beberapa ratus meter, budak itu sadar. Dia tidak memiliki teman lagi. Dia tidak tahu keluarganya ada di mana. Karena sudah bertahun-tahun dia itu menjadi budak. Lalu dia berhenti dari berlari. Lalu dia termenung. Dan dia kemudian memikirkan, Bapak yang membeli saya dengan harga tertentu itu betapa baiknya dia. Dia membeli saya hanya untuk membebaskan saya. Dia pasti memang orang baik. Saya mau kembali kepadanya. Lalu saudara-saudara, apa yang dilakukannya? Budak itu kemudian berlari kembali ke rumah William Wilberforce. Lalu menemui William dan berkata, Pak, Bapak begitu baik kepada saya.
Saya adalah budak yang tidak disukai oleh orang-orang yang membeli budak-budak sekalipun. Dan Bapak membeli saya hanya untuk membebaskan saya. Pak, saya ingin mengabdikan hidup saya, seumur hidup saya kepada Bapak. Saudara-saudara, budak itu adalah gambaran daripada saudara dan saya. Kita yang adalah budak dosa, kita orang berdosa, yang sebenarnya itu tidak berharga bahkan layak untuk dihukum oleh Tuhan. Tetapi dengan kasih-Nya yang besar, Dia menebus, membeli saudara dan saya. Bukan hanya dengan satu jumlah tertentu, tetapi dengan hidup, dengan nyawanya Yesus Kristus. Karena Dia mau menyatakan kasih-Nya yang terbesar. Sudah seharusnya saudara dan saya di dalam merenungkan akan Jumat Agung, kematian Kristus di atas kayu salib, wujud daripada kasih Allah yang terbesar itu. Kita juga berkata kepada Tuhan kita, seperti budak itu berkata kepada William Wilberforce, aku ingin mengabdikan hidupku, seumur hidupku, untuk-Mu ya Tuhan, yang telah menebus aku dengan kasih yang demikian besar. Saudara-saudara, mari kita wujudkan pengabdian hidup kita itu di dalam hidup sehari-hari kita, di dalam rumah tangga kita. Kita kasih dengan benar pasangan kita, anak-anak kita. Kita wujudkan di dalam tempat pekerjaan kita. Kita wujudkan di tempat studi kita wujudkan dalam hidup sehari-hari. Kematian Kristus yang membawa keselamatan, karakteristik yang pertama adalah pernyataan dari kasih Allah yang terbesar. Yang berikutnya saudara-saudara, dari Roma pasal 5 ayat 6 sampai 11 ini, kita bisa melihat karakteristik daripada kematian Kristus yang menyelamatkan itu. Yang berikutnya, yang kedua adalah kematian Kristus yang menyelamatkan itu. Kematian Kristus itu merupakan jaminan bagi kepastian keselamatan saudara dan saya yang beriman kepadanya. Saudara-saudara, di dalam Roma 5 ayat 9 dan 10. Rasul Paulus menjelaskan kebenaran ini dengan kata-kata di dalam ayat 9a. Dia berkata, kita ini dibenarkan oleh darahnya. Artinya dibenarkan oleh Kristus yang mati di atas kayu salib. Kristus yang mati di atas kayu salib itu memberi jaminan kita diselamatkan dan kita ini dibenarkan. Saudara-saudara, kata dibenarkan itu bukan sekedar kita ini diampuni, tetapi kita juga dibenarkan. Ini suatu pengertian yang dalam, saudara-saudara. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib dan bangkit, maka sebenarnya dalam hidup kita ini terjadi double imputation. Dua pengalihan. Pada waktu kita percaya kepada Kristus yang mati di atas kayu salib, dosa kita dialihkan, ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Dan pengalihan yang kedua adalah kebenaran Kristus yang sempurna diperhitungkan kepada kita yang percaya kepadanya. Sehingga kematian Kristus di atas kayu salib jaminan bagi saudara dan saya diselamatkan, dibenarkan. Lalu di dalam ayat 9b, saudara-saudara, di sana dikatakan bahwa saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus diselamatkan dari murka Allah. Saudara-saudara, makanya kalau kita memperhatikan kisah penyaliban Yesus, maka terjadi gelap selama 3 jam. Kegelapan itu gambaran daripada murka Allah yang seharusnya ditimpakan pada saudara dan saya orang berdosa, ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Makanya kemudian Yesus berseru, my God, why have you forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Oh saudara-saudara, Kristus menanggung murka Allah di atas kayu salib. Sehingga saudara dan saya yang percaya kepada Kristus
tidak lagi akan mengalami murka Allah. Dan bukan hanya itu saudara-saudara, di dalam ayat 10, di situ Rasul Paulus di dalam pimpinan Allah Roh Kudus menjelaskan jaminan keselamatan dari kematian Kristus di atas kayu salib dengan istilah kita diperdamaikan dengan Allah. Kematian Kristus memperdamaikan kita dengan Allah. Maka saudara-saudara, kita bisa melihat di dalam kisah penyaliban Tuhan Yesus di kitab Injil, pada waktu Tuhan Yesus disalib, terjadilah tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Seorang tokoh sejarah yang bernama Yosefus pernah mengatakan tebal daripada tabir atau tirai bait Allah itu kurang lebih 10 cm tebalnya. Itu kalau sampai satu kain atau tabir atau tirai daripada bait Allah itu mau dirobek dengan kuda yang kuat, 4 kuda yang kuat itu menarik ujungnya tidak akan robek. Tetapi hari itu, tatkala Yesus di atas kayu salib, tirai itu robek, terbelah menjadi dua. Itu menunjukkan bahwa kita orang berdosa yang percaya kepada Kristus, kita ini memiliki akses diperdamaikan dengan Allah. Itulah sebabnya kita bisa melihat bahwa kematian Kristus adalah kematian yang menjamin dengan pasti keselamatan saudara dan saya. Kematian Kristus yang kita peringati hari ini adalah jaminan saudara dan saya dibenarkan, diselamatkan dari murka Allah dan diperdamaikan dengan Allah. Dan itu satu jaminan yang pasti karena Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 10 ayat 28, tidak seorang pun merebut mereka, yaitu orang-orang yang percaya kepadanya. Termasuk saudara dan saya, jikalau kita percaya kepadanya sungguh-sungguh, tidak seorang pun yang merebut mereka dari tanganku. Saudara, suatu kali di daerah Florida di Amerika, pernah hidup sebuah keluarga dengan seorang anak laki-laki yang masih berumur sekitar 10 tahun. Keluarga ini tinggal di satu rumah yang tidak begitu besar. Di belakangnya itu ada danau. Nah, ayah dan ibu anak laki-laki kecil umur 10 tahun ini sudah memberi peringatan kepada anaknya, jangan berenang di danau itu sendirian. Karena kadang-kadang itu ada binatang, bahkan ada buaya yang bisa membahayakan. Dan anak itu menurut, saudara-saudara. Tetapi suatu kali, cuaca itu begitu panas. Saudara-saudara, kalau cuaca lagi panas di daerah itu bisa 40 derajat, bahkan 40 derajat Celcius lebih. Saudara-saudara tinggal di Jogja atau di Indonesia, seringkali hanya berkisar 30 derajat Celcius, dan itu pun sudah panas ya. Tetapi kalau lagi summer, lagi musim panas di daerah Florida, termasuk di Australia ini juga, saudara-saudara, derajatnya itu bisa 40 derajat lebih. Nah, hari itu karena begitu panasnya, anak kecil itu lupa akan peringatan orang tuanya. Ayahnya sedang kerja, ibu itu lagi masak di dapur. Anak kecil itu yang hari itu tidak ke sekolah, dia diam-diam keluar dari pintu belakang rumah, lalu mendekati danau itu, lalu dia berenang sendirian. Nah, pada waktu dia menceburkan diri di danau itu, ibunya yang lagi masak itu tahu, melihat dari jendela. Dia cuma geleng-geleng kepala, anaknya ini tidak menuruti kata-katanya. Lagi berenang begitu, ibunya dari dapur itu melihat, loh di kejauhan itu ada yang bergerak-gerak. Dia khawatir itu buaya, dia segera keluar. Dan waktu dia ada di pinggir danau, dia memastikan itu memang buaya. Lalu dia segera berteriak, anakku cepat kembali, ada buaya. Saudara-saudara, anak itu untungnya mendengar. Dia segera putar balik, lalu dia berenang secepatnya. Tetapi saudara-saudara, buaya itu juga berenang dengan cepat mengejar anak itu.
Pada waktu anak itu tiba di pinggir, dia segera itu kemudian loncat keluar, memegang tangan ibunya dan ibunya memegang tangannya. Buaya itu ternyata ikut lompat dan menggigit kaki anak itu. Sehingga terjadi tarik-menarik antara seorang ibu dengan buaya itu. Ibu itu tidak mau melepaskan anaknya. Buaya itu menggigitnya. Saudara-saudara, ibu itu sambil berteriak, help, help, tolong, tolong. Waktu itu saudara-saudara ada seorang petani yang lewat di situ. Dan dia itu membawa pistol. Saudara-saudara, di Amerika orang biasa itu bisa memiliki pistol. Mendengar teriakan seorang ibu, dia menjabut pistolnya. Dan dia melihat ada buaya yang sedang menggigit kaki seorang anak. Dia mendekatinya dan langsung menembakkannya. Berkali-kali. Sampai buaya itu lemas, melepaskan gigitannya, dan mati. Saudara-saudara, anak itu tertolong. Tetapi dia harus masuk ke rumah sakit. Dia diobati di rumah sakit itu. Kejadian itu menjadi perhatian bagi orang-orang penduduk lokal di sana. Nah, di hari yang keberapa anak itu ada di rumah sakit, ada seorang wartawan datang untuk mewawancarai anak laki-laki tersebut yang umur 10 tahun itu. Pada waktu bertemu lalu berbincang-bincang, di tengah-tengah perbincangan itu saudara-saudara, wartawan itu bertanya, "Nak, boleh saya melihat kakimu yang dijahit bekas gigitan daripada buaya itu?" Lalu anak laki-laki itu berkata, "Tentunya boleh." Lalu dia bukakan selimutnya. Tapi sambil dia membuka selimutnya, dia berkata kepada wartawan itu, "Tapi Pak, saya sebetulnya tidak berkesan terhadap gigitan ini. Saya lebih berkesan kepada lihat tangan saya." Dia tunjukkan tangannya, lihat di tangan saya ada bekas-bekas luka juga. Dan ini lebih berkesan bagi saya daripada gigitan buaya. Tangan saya juga luka-luka karena ada tangan mama saya yang memegang saya, yang tidak akan melepaskan saya pada waktu saya digigit oleh buaya. Dan itu akan saya ingat terus seumur hidup saya. Oh saudara-saudara, kejadian ini mengingatkan kepada saya bahwa Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, Dia tidak pernah melepaskan saudara dan saya yang percaya kepadanya. Dia menjamin keselamatan saudara dan saya selamanya. Dan apapun masalah hidup yang saudara sedang hadapi, Dia juga tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah melepaskan pegangannya. Oleh sebab itu, apapun masalah hidup yang saudara sedang hadapi, janganlah pernah menyerah, karena Yesus tidak pernah menyerah dan melepaskan kita. Dia menjamin keselamatan kita, dan Dia juga selalu menyertai apapun tantangan yang saudara dan saya sedang hadapi. Itu karakteristik yang kedua yang boleh kita lihat di dalam Roma 5, 6-11 ini. Selanjutnya saudara-saudara, karakteristik yang selanjutnya yang dapat kita lihat dari Roma 5 ayat 6-11 ini tentang tentang kematian Kristus yang menyelamatkan saudara dan saya, yaitu berdasarkan ayat yang ke-11. Karakteristik daripada kematian Kristus yang menyelamatkan saudara dan saya adalah merupakan dasar untuk saudara dan saya bermegah. Saudara-saudara, di dalam ayat 11 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Kita malah bermegah. Saudara, kata bermegah di dalam bahasa Yunaninya kauchomai, itu termasuk artinya hal yang membanggakan, yang membuat hidup kita berarti, yang membuat kita bersukacita. Kematian Kristus di salib dasar untuk kita bermegah,
bersukacita, berbangga dalam hidup ini. Saudara-saudara, pada umumnya orang bermegah atau berbangga adalah karena hal-hal dunia ini, bukan? Kekayaan mungkin, kepandaian, ketenaran, kesuksesan dunia ini. Tetapi bagi orang Kristen sejati, sudah seharusnya kebanggaan saudara dan saya adalah berhubungan dengan salib Kristus, keselamatan di dalam Kristus. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 31, firman Tuhan mengatakan, barang siapa bermegah, hendaknya bermegah dalam Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit. Yeremia 9 ayat 23-24 mengatakan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal Aku, Allah yang hidup, yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Saudara-saudara, apa yang membanggakan dan yang membuat saudara dan saya bermegah? Seharusnya hal yang berhubungan dengan salib Kristus, keselamatan di dalam Kristus. Saudara, beberapa tahun yang lalu saya mengadakan pelatihan penginjilan di kota Perth ini. Gereja di tempat saya melayani mengadakan pelatihan penginjilan dan memanggil orang-orang dari luar gereja kami untuk ikut. Nah, saudara-saudara, saya ingat waktu itu yang ikut pelatihan itu sekitar 60-70 orang. Dan sebagian, setengahnya itu dari luar gereja di tempat saya melayani. Sehingga saya baru mengenal mereka pada waktu mereka itu ikut di dalam pelatihan itu. Nah, saudara, saya perhatikan ada satu keluarga, ayah, ibu, dan 2 anak remajanya ikut di dalam pelatihan penginjilan itu. Nah, di tengah-tengah pelatihan itu, karena itu berlangsung beberapa hari, pada waktu ada tes tertulis, lalu tes itu selesai, lalu dilanjutkan dengan sesi lain, saya tidak memimpin, saya mengoreksi akan tes itu bersama dengan beberapa rekan yang lain. Waktu saya mengoreksi 2 anak remaja itu hasil tesnya, saya mendapati hal yang agak aneh, hal kecil tetapi aneh bagi saya, karena ayah daripada 2 anak itu, nama keluarganya itu Herianto. Tetapi 2 anaknya menuliskan namanya, lalu disambung dengan nama keluarganya, itu menulisnya Heranto, bukan Herianto. I-nya hilang. Saya pikir apa mereka salah tulis ya? Karena nama keluarganya kan Herianto. Kenapa I-nya tidak ditulis? Lalu pada waktu istirahat, saya bertanya kepada ayah dan ibu itu, dan khususnya kepada ibunya. Ibu, ini 2 anak ibu menuliskan nama keluarganya salah ya? Kurang I, tapi bisa dua-duanya salah. Lalu ibu itu berkata, oh tidak. Itu memang nama mereka, nama keluarganya sedikit beda dengan ayahnya. Ayahnya Herianto, tapi memang kami memberi nama 2 anak kami itu Heranto, tidak ada I. Kenapa, saya tanya? Lalu dia mengatakan, iya, kami ini pada waktu menikah, kami susah memiliki anak. Sampai bertahun-tahun tidak memiliki anak, kami berdoa, akhirnya Tuhan berikan. Maka kami memberikan surname-nya itu Heranto, supaya mengingatkan kami. Heranto, heran kan akan perbuatan Tuhan, tetapi sekaligus, dia berkata, mengingatkan akan keheranan akan perbuatan Tuhan yang ada di dalam Kristus Yesus yang telah mati dan bangkit. Saudara-saudara, sudah seharusnya saudara dan saya memiliki kekaguman yang menjadi kebanggaan, hal yang bermegah itu di dalam Kristus Yesus yang sudah memberikan berkat terbesar, keselamatan yang pasti di dalam Kristus yang mati dan bangkit itu. Saudara, kalau kita merenungkan akan kebenaran kematian Kristus di atas kayu salib, maka memang mau tidak mau kita harus selalu mensyukuri hidup ini. Saudara, beberapa tahun yang lalu, saya akan memimpin satu persekutuan pemuda di tempat ini.
pada sore hari saya akan memimpin. Rupanya siang-siang seorang pemain band, di Persekutuan Pemuda kami ada tim pemain band. Pemain gitarnya itu teks kepada saya mengatakan, "Pak, sorry saya tidak bisa ikut persekutuan karena saya harus segera kembali ke Indonesia dan saya sudah ada di airport." Lalu saya telepon dia. Saya tanya, "Loh, kenapa kamu mendadak kembali?" Dia mengatakan, "Pak, kakek saya meninggal." "Loh, kakek kamu yang baru kurang lebih 2 bulan datang ke kota Perth meninggal, sakit apa?" "Enggak sakit, Pak, tapi dia dibunuh orang." "Oh, dibunuh orang?" "Iya, kakek saya itu jaga di satu toko dan pada waktu siang-siang toko itu lagi sepi. Ada beberapa pemuda masuk lalu mau ngambil uang, minta uang. Tapi karena kakek saya hanya memberikan yang memang ada di kas itu, mereka minta yang lain. Dan kakek saya mengatakan tidak ada. Dan pemuda itu marah. Lalu kakek saya itu dipukulnya dan terjatuh dan kepalanya mengenai ubin dan meninggal." Saudara-saudara, itu satu peristiwa yang menyedihkan bagi keluarga itu. Tapi yang saya mau ceritakan, saudara-saudara, kemudian tidak berapa lama pembunuhnya itu tertangkap. Nah, pada waktu pembunuhnya itu tertangkap, anak laki-lakinya, yaitu ayah daripada pemuda yang bergereja di tempat saya, itu sempat ditanya oleh seseorang, itu pembunuhnya tertangkap, "Bagaimana sikap kamu terhadap pembunuh itu?" Lalu dia berkata, ayah daripada pemuda yang bergereja di tempat saya ini, "Iya, saya sebagai orang Kristen, saya mengampuni pembunuh itu. Tapi saya minta supaya hukum dijalankan seadil-adilnya." Saudara-saudara, saya pikir ayah daripada pemuda yang bergereja di tempat saya itu cukup baik ya. Orang yang dikasihi dibunuh, dia mengampuni. Dia hanya minta supaya hukum dijalankan seadil-adilnya. Kejadian itu mengingatkan dan membuat saya berpikir, saudara-saudara, ada tidak di dunia ini ya, kalau orang yang dikasihnya itu dibunuh, dia bukan hanya berkata, "Pembunuh itu aku ampuni." Dan kalau sampai ada hukuman yang mau dijalankan kepada dia, biarlah aku yang menggantikan untuk dihukum. Ada tidak saudara-saudara seperti itu? Sepertinya tidak ada ya saudara-saudara. Tetapi saya masih berpikir lebih lanjut. Ada tidak di dunia ini orang yang sangat baik sehingga orang yang dikasih dibunuh, lalu dia mengampuni, dan bukan hanya mengampuni tapi kalau ada hukuman yang mau dijalankan dia menggantikan dan dia mengangkat pembunuh itu menjadi anaknya. Sepertinya tidak ada ya saudara-saudara ya. Saya berpikir lebih jauh lagi, ada tidak ya yang orang yang dikasihnya dibunuh bukan hanya dia mengampuni, lalu dia mau menjalani hukuman yang seharusnya dikenakan padanya, mengangkat anak pembunuh itu dan menjadikan pembunuh itu ahli warisnya. Sepertinya tidak ada ya saudara-saudara ya. Tetapi itulah yang sebenarnya dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada saudara dan saya. Saudara dan saya sebagai orang yang berdosa, sebenarnya di mata Tuhan tidak lebih baik daripada seorang pembunuh. Kita ini seharusnya dihukum, tetapi Tuhan di dalam Kristus mengampuni kita, bahkan mau menanggung hukuman yang seharusnya dikenakan pada saudara dan saya. Dan bukan hanya itu, tetapi saudara dan saya kemudian diangkat menjadi anak-anak Allah, dan kemudian kita juga dijadikan ahli waris kerajaan surga. Oh saudara-saudara, dengan kebenaran seperti ini, apakah saudara dan saya memiliki kekaguman, kebanggaan, kita bisa bermegah, merasa hidup berarti, bersukacita di dalam Kristus yang disalibkan dan yang menyelamatkan saudara dan saya. Melebihi kebanggaan akan hal-hal dunia ini. Sudah seharusnya kita berbangga terhadap apa yang dilakukan Kristus, dan marilah kita wujudkan kebanggaan kita itu di dalam hidup sehari-hari, hidup yang mengucap syukur, hidup yang mau mentaati firman dengan sukacita, hidup yang melakukan perbuatan baik melayani Dia dengan bersyukur dan bersukacita. Dan biarlah di Jumat Agung ini, hidup kita boleh terus diperbaharui untuk hidup bagi Kristus yang kematiannya telah menyelamatkan saudara dan saya yang percaya kepadanya. Mau saudara untuk terus hidup bagi kemuliaan Kristus.
Bagi saudara yang belum sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus, tidak ada keselamatan lain di luar Kristus. Oleh sebab itu, mari kita pakai kesempatan ini juga untuk membuka hati kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Karena hanya ada satu kematian yang menyelamatkan manusia berdosa, yaitu kematian Kristus. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik kepada kami. Kebaikan-Mu, kasih-Mu Kau nyatakan melalui Yesus yang datang ke dalam dunia ini, bahkan mati di atas kayu salib dan bangkit kembali. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena di dalam Kristus Yesus, maka kami boleh dijamin akan keselamatan kami. Di dalam Kristus Yesus, kami boleh memiliki akan jaminan hidup yang kekal. Bahkan ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus, hidup kami menjadi hidup yang berarti. Tuhan, Kau kiranya boleh terus menolong kami untuk mengingat betapa besarnya kasih-Mu kepada kami. Kematian Kristus menunjukkan akan kasih-Mu yang terbesar yang sudah Kau nyatakan bagi kami. Kasih-Mu yang menjamin keselamatan kami. Kasih-Mu yang Kau nyatakan di dalam kematian Kristus yang menyelamatkan kami. Biarlah itu menjadi dasar bagi kami bermegah, berbangga, dan kami wujudkan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, Kau melihat hati, pikiran akan setiap kami yang mengikuti ibadah peringatan Jumat Agung ini. Bagi kami yang belum benar-benar menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi, Tuhan, kiranya Engkau boleh mengasihani dan boleh menolong kami untuk boleh menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Bagi kami yang sudah beriman kepada Kristus, biarlah kami boleh mewujudkan ucapan syukur kami ini di dalam tindak tanduk, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati jemaat-Mu yang tergabung di gereja milik-Mu, Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Berkati setiap kami yang telah mengikuti akan ibadah peringatan Jumat Agung ini dimanapun kami berada. Kuatkan terus iman kami, sehingga kami boleh hidup terus memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh permukaan bumi untuk memperingati Jumat Agung. Satu peristiwa yang sangat penting bagi orang percaya, di mana pada waktu itu Tuhan Yesus telah menderita sengsara dan menderita oleh karena segala dosa dan kesalahan kita, bukan karena dosa dan kesalahannya. Itu sebabnya mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan segala kerendahan hati dan kesadaran, hari ini di dalam peringatan Jumat Agung, kita bersama-sama akan memperingatinya melalui sakramen perjamuan kudus yang akan kita terima. Sebelum kita menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan, mari kita bersama-sama menenangkan diri, mengkoreksi diri, berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil waktu tenang dan teduh sejenak.
Tuhan Bapa di dalam sorga, inilah perenungan kami di dalam peringatan Jumat Agung yang untuk kesekian kali Tuhan izinkan untuk kami boleh bersama-sama ikuti dan rayakan. Dan sekali lagi di dalam kesempatan yang masih Tuhan berikan, biarlah perenungan tentang salib Tuhan membawa kami, membuka mata hati kami, dan dengan segala kerendahan hati, sekarang kami datang kepadamu Tuhan. Kami sadar tidak ada satupun yang baik dalam diri kami yang membuat Engkau tertarik atas hidup kami. Bahkan justru sebaliknya, di tengah kehidupan kami yang penuh dengan cacat celah, penuh dengan dosa, penuh dengan carut marut hidupnya ini Tuhan, Engkau berkenan mengasihani kami. Engkau sudah menyatakan kasih-Mu kepada kami. Dan sekarang Tuhan, di dalam kami menyiapkan diri untuk boleh bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Di dalam peringatan Jumat Agung, Tuhan sucikan, kuduskan setiap kami, supaya kami boleh dilayakkan menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan yang sudah dicurahkan bagi kami sekalian orang-orang yang berdosa ini. Demikianlah doa, ucapan syukur, permohonan yang kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perjamuan kudus pada hari ini terbuka untuk setiap kita yang sudah dibaptis dewasa maupun sidi. Perjamuan ini juga terbuka untuk setiap kita yang dengan sungguh-sungguh mau mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dan berjanji, bertekad untuk berubah dan bertobat. Perjamuan ini terbuka untuk setiap kita yang dengan sungguh-sungguh kita mau mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam kehidupan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu pada waktu Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya. Lalu kemudian dipecahkanlah roti itu dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu sekalian. Setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Dan setelah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Dan setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah kita akan memakan roti dan meminum anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan. Dan di sana kita boleh mengingat apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita sekalian. Roti, anggur akan dibagikan kepada anggota jemaat yang ada di rumah masing-masing. Bagi jemaat yang sudah menerima roti sekaligus anggur yang dibagikan pada waktu acara sentuhan kasih Paskah seperti yang saya pegang ini, bisa Bapak Ibu bagikan kepada anggota keluarga atau yang disediakan oleh keluarga. Sambil dibagikan, dengarkanlah firman Tuhan yang akan saya bacakan dari kitab Roma pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11.
Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya mengundang untuk bersama-sama berdiri. Dan kita akan memegang roti dan anggur yang sudah dibagikan. Dan sebelum kita menerima roti dan anggur, kita akan bersama-sama berdoa. Sekarang di tangan kami ya Tuhan, ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan, yang sebentar lagi kami akan terima. Dan kiranya mengingatkan kami sekalian bahwa semuanya ini terjadi dengan harga yang amat sangat mahal. Sebuah penebusan yang sempurna dari Tuhan Yesus sendiri bagi kami orang-orang berdosa. Biarlah apa yang kami terima membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Hidup di dalam Tuhan dan memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala korban yang menderita sengsara dan bahkan mati di atas kayu salib bagi kami sekalian. Inilah Tuhan roti yang akan kami terima dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ambillah, makanlah. Percayalah bahwa tubuh Tuhan sudah terpecahkan bagi kita sebagai perdamaian sempurna bagi segala dosa kita. Mari kita terima dengan ucapan syukur. Dan setelah kita memakan roti, mari kita akan bersama-sama menerima anggur yang juga sudah dibagikan. Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur ialah persekutuan dengan Kristus. Ambillah, minumlah. Dan ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus yang ditumpahkan sebagai penebusan yang sempurna bagi kita sekalian. Amin. Mari kita terima dengan ucapan syukur. Demikianlah ya Tuhan, roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan sudah kami terima sebagaimana yang Tuhan perintahkan bagi kami sekalian. Dan biarlah sekali lagi Tuhan, di tahun ini tatkala kami bersama-sama
boleh Tuhan undang dalam perjamuan, bahkan di saat kami memperingati Jumat Agung, akan terus membawa kepada kami untuk melihat cinta kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, di dalam segala situasi dan keadaan. Bahkan biarlah semuanya ini membawa kami untuk tetap teguh di dalam Tuhan, kuat di dalam iman untuk menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Hidup memuliakan namanya. Terpujilah namamu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita menerima roti dan anggur, setelah kita mengikuti perjamuan kudus, mari kita menaikkan syukur kita kepadanya. Terima kasih Yesus, terima kasih sebagai ungkapan syukur kita kepadanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya bersama-sama. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih Yesus, terima kasih. Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi katakan terima kasih. Memuji-Mu selamanya, bukan memuji-Mu selamanya. Jemaat, silakan duduk kembali. Demikianlah perjamuan kudus yang boleh kita ikuti pada hari ini. Dengarkanlah pesan firman Tuhan. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman kepada Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Biarlah melalui perjamuan kudus ini kita berkomitmen untuk hidup di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menyerahkan hidupnya bagi kita sekalian, supaya saudara dan saya hidup berkenan dan memuliakan namanya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Paulus Surya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada Bapak Pendeta Titus Lim yang telah memimpin perjamuan kudus. Kiranya melalui perjamuan kudus, jemaat terus dikuatkan imannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengingat hidup kita, mari kita terus mengingat penebus hidup kita. Kristus Yesus yang telah memberikan segalanya untuk kita. Sebab oleh karena itu, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita miliki, semuanya berasal daripada Dia. Mari saat ini kita mau memberikan persembahan kita dengan terus mengingat akan karya penebusannya yang telah kita terima. Sebuah pujian, Tuhan penebusku, akan mengiringi persembahan kita. Kasih
Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan, terima kasih. Karya penebusan-Mu membuat kami hidup penuh pengharapan. Dan kami terus mau mengingat apapun yang kami miliki, semuanya berasal daripada-Mu ya Tuhan. Kiranya persembahan kami yang telah kami berikan dapat memperluas pekerjaan-Mu melalui gereja-Mu ini ya Tuhan. Berkati dan kiranya Engkau pakai ya Tuhan, seturut dengan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita dengan doksologi dan doa berkat oleh Bapak Pendeta Titus Lim. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah peringatan Jumat Agung pada hari ini dengan mengembalikan segala puji hormat kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah menderita sengsara, mati bagi dosa saudara dan saya. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Kristus yang berjalan dengan kakinya yang terluka akan berjalan bersama-sama dengan engkau. Kiranya Kristus yang melayani kita dengan tangannya yang terluka
akan merenggangkan tanganmu untuk melayani. Kiranya Kristus dengan hatinya yang terluka membuka hatimu untuk mencintai. Kiranya engkau akan melihat wajah Kristus dalam diri setiap orang yang akan engkau jumpai. Dan kiranya setiap orang yang berjumpa dengan engkau akan melihat wajah Kristus dalam dirimu. Amin. Ibadah kita telah selesai. Jemaat dipersilakan duduk. Silakan mengambil waktu teduh. Warta gereja hari ini, jemaat diingatkan kembali, kita ada ibadah Paskah secara online tanggal 4 April. Jemaat dapat memperhatikan waktu yang tertulis melalui warta. Kiranya jemaat dapat menghadiri bersama dengan keluarga di rumah. Demikian warta kita. Tuhan Yesus memberkati.